Ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ada 2 poin besar dari ayat ini. Yang pertama, Rasul itu siapa sih? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ini Rasul. Rasul utusan Allah, iya sama seperti kalian manusia. Ini salah satu tafsirnya ya. Nanti ada tafsir yang lainnya. Min anfusikum ya dari jenis kalian orang Arab. Ini salah satu tafsir atau tafsir yang lainnya. Nah, kita bacakan tafsir yang lainnya atau salah satu tafsir di antara yang ada. Rasul itu siapa? Rasul itu siapa? Rasul ya manusia seperti kalian. Rasul manusia seperti kalian. Jadi bukan dari kalangan malaikat. Enggak. Rasul itu ya manusia seperti kalian. Dari dulu, dari yang pertama yang namanya Nabi Adam, Idris dan seterusnya, yang mereka adalah manusia seperti kaumnya. Nah, demikian juga Rasul yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia seperti kalian. Dan bahkan berbahasa dengan bahasa kalian. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi. Dan tidaklah kami mengutus rasul kecuali dengan bahasa kaumnya. Itu rasul. Yang dikehendaki oleh orang-orang kafir Quraisy, di antaranya yang disebutkan dalam surat Hud ayat 12. فَلَعَلَّكَ تَهْرِكُمْ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِصَدْرِكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ. Jangan-jangan ini Allah berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan-jangan kamu nanti meninggalkan wahyu atau sebagian wahyu yang telah diturunkan kepada kamu gara-gara kaummu mengatakan mestinya kalau Rasul ya diturunkan kepadanya perbendaharaan kekayaan, mestinya Rasul ya didampingi malaikat gitu, sehingga malaikat itu terus di sampingnya, sehingga orang-orang yang melihatnya oh iya benar itu Rasul utusan Allah, di sampingnya ada malaikat. Jangan-jangan hatimu sempit dengan ucapan-ucapan semacam itu. Jangan, karena yang namanya Rasul pasti dari kalangan manusia. Dan Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 9, walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajula walalabasna alaihim ma yalbisun. Kalau kami menjadikan Rasul dari malaikat, niscaya malaikat tersebut akan kami jadikan berwujud orang. Karena diutus kepada siapa? Diutus kepada orang. Seandainya kami utus Rasul dari kalangan malaikat, maka malaikat tersebut kami kirim dalam wujud orang. Walalabasna alaihi ma yalbisun. Nanti sama saja mereka mengingkari juga. Artinya mesti dipahami yang namanya Rasul ya dari kalangan manusia. Bahkan Rasul untuk jin itu dari kalangan manusia. Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaru qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin.
Jadi di dalam ayat ini Allah menjelaskan mereka datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan Al-Quran, mendengarkan penjelasan Nabi. Kemudian setelah selesai mereka bubar menyampaikan kepada kaumnya apa yang mereka dapatkan dari Nabi. Bahkan jin, Rasulnya adalah kalangan manusia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tetapi mereka orang-orang kafir Quraisy menuntut Rasul itu harus dari kalangan malaikat. Maka di sini disebutkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian Rasul dari kalangan kalian, berbahasa dengan bahasa kalian, sehingga bisa lebih kalian mengerti, kalian menerima, kalian memahami. Itulah Rasul. Sekarang kalau kita pengen tahu mereka menuntut Rasul dari kalangan malaikat itu benar-benar permintaan atau karena ngeyel? Jawabannya adalah karena ngeyel. Karena mukjizat yang Allah barengkan bersama setiap nabi itu pasti melemahkan siapapun yang berhadapan dengannya. Setiap nabi, setiap rasul Allah barengkan bersama mereka mukjizat. Maka siapapun berjumpa mesti harus mengakui dia rasul, harus mengakui. Karena tidak mungkin bisa lari dari kebenaran yang dia telah memahaminya, dia telah mendapatinya. Kalau dia lari, berarti memang dia tidak menginginkan kebenaran, seperti orang-orang kafir Quraisy. Nah, ini yang pertama, siapa Rasul dari bangsa kalian sama seperti manusia. Kemudian di sini Allah menjelaskan tentang sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Allahu Akbar. Bagaimana sifat Nabi kepada umatnya? Luar biasa sekali. Azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Jadi sifatnya Nabi aziz, merasa berat terhadap apapun yang membebani kalian. Nabi itu merasa berat terhadap apapun yang merupakan perkara-perkara yang menyulitkan kalian. Nabi itu merasa berat kalau kalian ditimpa perkara-perkara yang menyakitkan dunia dan akhirat. Nabi berat ketika umatnya kesulitan perkara duniawi, maka tentunya Nabi lebih merasa berat lagi kalau umatnya ditimpa perkara-perkara kesulitan ukhrawi. Sebaliknya, harisun alaikum bil mu'minin. Nabi itu haris sangat menginginkan agar yang menimpa umatnya adalah perkara-perkara kemaslahatan. Sangat menginginkan agar yang menimpa umatnya adalah perkara-perkara kebaikan dunia dan akhirat. Kalau untuk urusan dunia Nabi begitu sangat menginginkan untuk umatnya, maka lebih-lebih untuk kebaikan akhirat. Itu sifatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita umatnya merasakan Nabi memiliki sifat yang luar biasa seperti itu apa enggak? Perhatiannya luar biasa kepada umatnya sampai akhirat di hari kiamat nanti. Yang Nabi bela-belain dan terus terlontar dari lisannya itu apa? Ummati, ummati, ummati. Sampai meniti sirat, apa yang terlontar dari lisan Nabi? Allahumma sallim, Allahumma sallim, ya Allah, selamatlah umatku, selamatlah umatku. Ketika
umatnya sebagian dijumpainya tidak bisa mendekati telaga Al-Kautsar, maka Nabi bermunajat, Rabbi ashabi ashabi, ya Allah mereka umatku, kenapa gak bisa mendekati telaga Kautsar? Itu Nabi itu sangat berat kalau umatnya ditimpa kepedihan dunia dan akhirat, apalagi akhiratnya. Nabi sangat senang kalau umatnya mendapatkan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat, apalagi akhiratnya. Maka syariat-syariat yang Nabi ajarkan semuanya demi kebaikan kita. Kalau kita menerimanya dengan senang hati, sami'na wa ta'na, berarti benar-benar kita bisa merasakan sifat Nabi ini. Tetapi syarat-syarat yang Nabi ajarkan kita tawar-tawar, kita pilih-pilih, berarti kita belum bisa merasakan betapa Nabi memiliki sifat ini yang Allah sendiri yang menyatakan. Kalau Nabi bilang tentang kaum laki-laki A, kita A, tentang wanita B, mereka pun B, berarti bisa merasakan bahwasanya sifat Nabi ini sangat pro dengan umatnya. Berat baginya perkara-perkara yang menimpa umatnya daripada penderitaan, dan beliau sangat menginginkan yang menimpa umatnya adalah kebaikan-kebaikan. Maka syarat syariatnya demi kemaslahatan dunia dan akhirat. Kenapa ada syarat potong tangan? Karena sayangnya Nabi kepada umatnya, biar di dunia tidak ada kezaliman. Orang berbuat satu kesalahan, mencuri, potong satu, biar jadi pelajaran bagi manusia yang lainnya sehingga tidak ada pencurian. Jadi demi umatnya, kebaikan umatnya dunia dan akhirat. Nah, ditutup dengan bil mu'minina raufur rahim. Nabi dinyatakan rauf dan rahim kepada mukminin. Allah memiliki sifat rauf dan rahim, iya. Nabi juga sama memiliki rauf dan rahim, tetapi tentunya rauf dan rahimnya Nabi tidak sama dengan rauf dan rahimnya Allah. Manusia alim mengetahui, Allah juga alim. Tentunya alimnya Allah tidak sama dengan alimnya manusia. Kita mungkin ada di sana dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.